Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwana Diva, NIM 4221054 dari jurusan Perbankan Syariah. Alamat saya Desa Duwet, Kecamatan Pekalongan Selatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan Resum Sospem 2021 yang bertemakan mewujudkan budaya yang merdeka, belajar bagi mahasiswa sebagai duta moderasi beragama menyongsong Indonesia maju. Yang pertama, visi misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan komunikasi, ilmu, dan agama dalam bidang perbankan syariah menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderatif. Misi perbankan syariah pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. Selanjutnya, sejarah prodi perbankan syariah. S1 Perbankan Syariah ini merupakan kelanjutan dari program studi D3 Perbankan Syariah. Prodi S1 Perbankan Syariah baru diresmikan pada tahun 2017 dan mendapat SK Dirjen Pendis bernomor 276/2017 dan mendapat akreditasi yang cukup baik yaitu B dari Bank PT. Lalu, profil kelulusan perbankan syariah. Pertama, menjadi ahli dalam bidang pemasaran perbankan syariah. Kedua, menjadi ahli dalam bidang keuangan perbankan syariah. Yang ketiga, dapat menjadi peneliti di bidang kajian perbankan syariah. Strategi belajar di perguruan tinggi yang disampaikan oleh narasumber Bapak Agus Arwani. Cara belajar, terdapat beberapa strategi. Yang pertama, strategi belajar visual, gunakan gambar, peta grafik. 2. Strategi belajar auditori, dengar baik-baik penjelasan dosen di kelas. Ketiga, strategi belajar kinestik, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Coba tuliskan poin-poin penting setelah belajar. Keempat, strategi belajar berkelompok, pilih teman yang cocok, rutinkan belajar bersama. Kelima, strategi belajar mandiri, perbanyak literatur dan latihan soal. Selanjutnya, etika mahasiswa yang disampaikan kepada Ibu narasumber Ibu Susminingsih. Apa saja yang bisa kita siapkan selama kita nanti menjalani kuliah di kampus IAIN Pekalongan. Etika berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal atau tindakan yang buruk. Pertama, etika berakhlak. Kedua, etika berkomunikasi. Ketiga, etika berbusana. Keempat, etika pergaulan di lingkungan kampus. Kelima, etika pergaulan di luar kampus. Keenam, etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Ketujuh, etika pergaulan sesama mahasiswa. Selanjutnya, materi tentang kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh narasumber Bapak Kuat Ismanto. Penelitian adalah proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, jujur, objektif, sistematis. Pertama, mencari sumber dan cara memperpendek kebenaran seperti animis dan dinamisme, berpikir logis, filsafat, agama, kitab suci, uji coba, tokoh berotori seperti kiai dan dukun. Kedua, menemukan ide menulis, mengamati seperti di pasar, membaca koran artikel, dan diskusi persoalan yang fenomenal. Ketiga, keterampilan menulis, rajin berlatih, menyajikan yang baik, logis, dan sistematif.
Keempat, paragraf yang baik, subjek, predikat, objek, keterangan. Kelima, berilah data yang spesifik seperti membuat data ingin menunjukkan trennya naik atau turun. Teks dan teks, ada kata kunci yang penting yang tidak bisa dijelaskan seperti data maupun grafik. Bentuk-bentuk karya ilmiah seperti makalah, bentuk-bentuk karya tulis seperti makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi. Organisasi mahasiswa yang aku ikuti yaitu UKM, unit kegiatan mahasiswa sport. Itu saja yang bisa disampaikan dari saya. Apabila ada perkataan yang tidak sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.